Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Balik lagi sama pembahasan One Piece ya. Kali ini masih seputar apa yang diungkap pada chapter 1084. Chapter itu bisa Mr. K bilang ya kurang lebih memperlihatkan ke kita bagaimana tekad yang diwariskan kepada keluarga Nefertari. Dan bagaimana sebenarnya The Next Joy Boy memiliki orang-orang yang siap mendukungnya dimanapun, kapanpun itu. Buat yang bingung sama apa yang Mr. katakan tadi, tenang, Mr. bakal jelasin sedetail mungkin. Soalnya emang segila itu chapter 1084 ini. Makanya tanpa Mr. bicara omong kosong gak jelas, monggo enjoy the content. Oke? Guys, keluarga Nefertari ternyata menyimpan sesuatu yang sangat menarik. Dimana seperti yang terungkap pada chapter 1084, mereka memiliki suatu surat yang turun-temurun diterusi. Dimana surat itu diberikan oleh Queen Lily untuk terus dijalankan oleh para penerusnya. Isi surat itu harusnya kurang lebih berbunyi, tolong jaga dan lindungilah poneglyph yang kita miliki. Dan jangan pernah memberitahukannya kepada orang lain selain mereka adalah seorang penyandang di. Karena dia mungkin akan bertanya tentang lokasi Pluton dan beritahulah di mana lokasi itu kepada orang tersebut. Yaps, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa Mr. K dengan yakin bisa bilang kalau isi dari surat yang diteruskan secara turun-temurun hingga akhirnya sekarang berada di tangan Raja Cobra berisi tentang hal itu. Pasalnya kalau kita tarik ke belakang misalnya ya, ke momen yang ada di chapter 202 di awal pertemuan Raja Cobra dengan Nico Robin, momen yang memperlihatkan keduanya masuk ke makam keluarga kerajaan keluarga Nefertari yang ada di bawah tanah. Di chapter ini juga untuk pertama kalinya diungkap kalau keluarga Nefertari secara turun-temurun diberikan tugas untuk menjaga salah satu batu poneglyph yang berisi tentang lokasi dari senjata kuno Pluton. Yaps, clue pertama yang kita miliki tentang isi surat yang diberikan oleh Lilia ialah menjaga batu poneglyph yang berisi tentang lokasi senjata kuno Pluton. Lalu untuk melengkapi isi dari surat ini, kita harus balik lagi ke chapter 1084 di mana pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh Raja Cobra adalah apa arti dari D? Ya, mendengar pertanyaan seperti itu, raut wajah tegang dan kaget dari para tetua Gorose kayaknya nggak bisa disembunyiin. Sayang di sini Raja Cobra memberitahu alasan mengapa dia bertanya dan itu semua berhubungan sama isi dari surat yang diberikan oleh Queen Lily. Yaps, terjawab sudah bukan? Kalau Lily sendiri sepertinya menyebutkan sesuatu tentang para penyandang D. Yang sayang hal itu gak bisa diketahui oleh Raja Cobra, sehingga dia terus mencoba untuk bertanya-tanya tentang alasan mengapa Queen Lily menyuruh untuk melindungi batu poneglyph ini. Padahal seperti yang kita tahu ya, dari chapter 218 Raja Cobra sendiri sudah cukup mengerti tentang apa itu batu poneglyph. Soalnya Robin sendiri sempat menjelaskan di momen itu kalau dia sebenarnya mencari batu poneglyph yang asli, yang mana maksudnya ialah batu yang menceritakan tentang sejarah sesungguhnya dari dunia. Yap, sama seperti kita semua di chapter itu ya, Raja Cobra juga bertanya-tanya tentang apa maksud dari sejarah sesungguhnya yang disebutkan oleh Nico Robin. Cuman Robin yang udah menyerah dengan mimpinya di momen itu, pada akhirnya dia hanya berkata kalau apa yang dia inginkan selama ini hanyalah mengetahui sejarah asli dari dunia. Akan tetapi terlalu banyak halangan dan rintangan yang ada untuk dirinya bisa mencapai mimpinya ini. Ya, agak merasa puas dengan informasi yang diberikan oleh Robin, Cobra lanjut berkata, beritahu aku apa yang kau maksud. Apakah itu berarti kumpulan batu-batu ini bisa memberitahu kita sejarah yang tak tertulis? Apakah itu fungsi sesungguhnya poneglyph? Yap, secara gak langsung harusnya dari semua potongan puzzle yang udah dia miliki, dia harusnya sudah bisa menebak alasan mengapa Queen Lily menyuruhnya untuk menjaga batu poneglyph dan hanya memberikannya kepada seorang D nantinya. Karena jawabannya ialah sejarah yang ada sekarang ialah sejarah yang sudah dimanipulasi. Sayang meski sudah berada di depan mata, Raja Cobra gagal untuk memahami hal itu dan alasannya ialah karena Raja Cobra sangat mempercayai pemerintahan dunia. Well, dari chapter 1084 kita bisa melihat betapa yakinnya Raja Cobra dengan pemerintahan dunia saat ini. Karena memilih untuk mengekspos dirinya hingga ke titik dia memberitahu rahasia dari keluarga Nefertari yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Lalu gak memiliki kecurigaan sedikit pun ketika mengetahui kalau nama Lily juga ternyata ikut dihapuskan oleh pemerintahan dunia. And last, dia juga terkejut ketika mengetahui kalau tahta yang kosong ternyata memiliki tuannya.
Harusnya ya semua hal itu cukup menjadi bukti kalau Raja Cobra terlalu polos untuk menganggap pemerintahan dunia gak memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Nah dari sini ya rasanya chapter 1084 emang ditulis dengan sangat baik oleh Odachi karena ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan dari chapter 1084 ini dimana ternyata aliansi dari Joy Boy berada di mana-mana di hampir seluruh penjuru Grand Line. Dan mereka saat ini ya kondisinya sama, sedang menunggu orang yang disebut-sebut penerus dari tekad Joy Boy. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh para aliansi dari Joy Boy ialah menyediakan jalan bahkan sampai ke momen dimana mereka udah menyiapkan ketiga senjata kuno yang dianggap bisa membantu sang The Next Joy Boy nanti ya untuk berhadapan dengan pihak pemerintahan dunia. Andaikan saja Raja Cobra bisa lebih sabar dan memiliki sedikit kecurigaan kepada pihak pemerintahan dunia, maka rasanya gak mungkin dia akan mencoba datang ke tempat musuh ini dan malah langsung membeberkan semua rahasia yang dia ketahui. Sayang kepercayaan yang sudah sangat dituangkan oleh Raja Cobra itu malah menjadi hal yang membuatnya harus bertemu dengan ajalnya. Meski mungkin aja apa yang dia pertanyakan selama ini sudah terjawab sih. Ya bukan hal yang gak mungkin kalau pertanyaan tentang apa makna D yang dilontarkan oleh Raja Cobra dijawab entah oleh Im Sama atau Tetua Gorose nanti. Karena saat mengetahui Im Sama menampilkan keberadaannya di depan Raja Cobra aja, hal itu bisa dianggap menjadi sebuah tanda kalau keberadaan Raja Cobra udah harus dihapuskan nantinya. Selain keberadaan Im Sama yang tentu gak banyak diketahui oleh orang lain, bahkan para penjaga di Marijo aja sempat menggosipkan hal ini karena ada beberapa kasus yang mengatakan kalau beberapa penjaga ya tiba-tiba saja menghilang setelah melihat suatu sosok. Apalagi ini kondisinya Raja Cobra mengetahui lebih dalam tentang batu poneglyph dan keberadaan sebuah sejarah yang tak diketahui oleh siapapun. Maka jelas aja kalau keberadaannya dianggap begitu berbahaya oleh pemerintahan dunia. Well, terjawab sudah rasanya mengapa selama ini ya dari kedua puluh kerajaan yang ada, Queen Lily yang berasal dari keluarga Nefertari, dia memilih untuk menolak untuk ikut naik ke atas Marijua dan menjadi Tenryubito seperti ke-19 kerajaan lain. Melainkan Lily lebih memilih untuk balik lagi kembali ke kerajaan Alabasta dan di sana ya dia malah menyiapkan sebuah surat untuk diteruskan secara turun-temurun. Semua hal ini ia lakuin karena Queen Lily bagian dari aliansi yang berpihak kepada kerajaan kuno yang dipimpin oleh Joy Boy pada 800 tahun yang lalu. Queen Lily sebenarnya dia emang menarik karena satu sisi ya di kejadian saat Void Century terjadi dia kan nolak kan berencana balik, tapi kita nggak tahu dia sekarang berada di mana karena tercatat ya dia sebenarnya belum balik ke Alabasta. Oke, gimana ya? Semakin kita mengikuti cerita One Piece, semakin kagum kita dibuat oleh Odachi dengan caranya menyampaikan cerita yang sangat-sangat epic gini. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini, So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam.